Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan konsep identitas dan prinsip pada gedung perpustakaan Kota Palu. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Maharani Putri dengan NIM F22125200042. Saya akan menjelaskan tentang konsep identitas elemen pada bangunan perpustakaan Kota Palu. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bentuk geometri yang terdapat pada bangunan ini. Jadi ada dua bentuk geometri yang terdapat pada bangunan ini. Yang pertama yaitu persegi panjang, bentuk yang mendominasi fasad, terutama jendela dan blok dinding. Seluruh bangunan dasar tampaknya dibangun dari komposisi persegi panjang. Kedua yaitu segitiga. Jadi meskipun kelihatannya tidak ada segitiga murni pada bangunan ini, tetapi atap yang miring menciptakan kesan segitiga atau trapesium terbalik jika dilihat dari beberapa sudut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warna pada bangunan ini. Jadi pada bangunan ini terdapat 4 warna. Yang pertama merah marun yang terdapat pada atap bangunan yang memberikan kesan hangat dan nyaman. Kedua warna emas. Bisa dilihat di sini ornamen pada bangunan ini warna emas yang melambangkan kesuksesan dan energi positif. Yang kedua, warna putih. Pada bangunan tersebut lebih mendominasikan warna putih karena memberikan kesan modern. Dan yang terakhir yaitu warna orange. Bisa dilihat pada kolom-kolom bangunan tersebut berwarna orange yang memberikan kesan semangat dan kegembiraan. Selanjutnya yaitu garis. Jadi terdapat 2 garis pada bangunan ini. Yang pertama garis horizontal terdapat pada jendela, teras, dan juga balkon. Dan yang kedua yaitu vertikal terdapat pada kusen, kolom, dan beberapa sudut bangunan. Setelah itu tekstur. Jadi setelah kami mengsurvei bangunan kemarin, untuk tekstur bangunan tersendiri yaitu cenderung halus yang disebabkan oleh material yang digunakan. Dan material yang digunakan pada bangunan tersebut, kami menyimpulkan bahwa bangunan tersebut memiliki beberapa material, antaranya yaitu yang pertama semen, beton, aluminium, kaca, dan besi hollow. Sekian penjelasan saya tentang konsep identitas elemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Husnasa Fitri Lenuhingide dengan NIM F221252092. Biasanya dipanggil Nabila. Sini poin pertama yang akan saya bahas yaitu apakah bangunan menunjukkan keseimbangan yang simetris atau yang asimetris. Nah, berdasarkan hasil survei kelompok kami, bangunan tersebut memiliki keseimbangan yang asimetris. Itu dikarenakan dengan jumlah jendelanya yang tidak konsisten. Kemudian di poin kedua, bagaimana sih proporsi dan skala elemen fasad terhadap tubuh manusia? Nah, itu berdasarkan pengamatan kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa skalanya itu terlalu besar untuk proporsi tubuh manusia, dikarenakan elemen fasad jendela yang berukuran terlalu besar. Nah, kemudian di poin ketiga, adakah ritme atau irama terbentuk dari pengulangan jendela, kolom, ataupun ornamen? Nah, jadi itu jawabannya iya. Kenapa? Jadi itu dikarenakan jendelanya tersusun sejajar dengan jarak yang relatif konsisten. Tapi hal ini memberikan kesan yang monoton. Jadi ini adalah refleksi kritis saya dari bangunan sebelumnya itu. Sebagian besarnya itu saya tidak ubah, hanya saja ada beberapa yang saya tambahkan. Kayak ini bangunannya saya tambahkan lagi, ini yang untuk di bagian depannya. Terus juga ada kayak yang untuk tulisan ini. Nah, ini supaya kelihatan kayak lebih formal dan lebih kentara, itu kantor sekaligus perpustakaan. Nah, jadi pas kayak kemarin waktu survei awal saya masuk itu saya nggak tahu kalau itu perpustakaan sekaligus kantor. Jadi kayak menurutku mungkin bisa saya tambahkan ini biar lebih kentara dan oke, itu saja mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dengan NIM F22125301110. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis prinsip desain, atau poin pertamanya adalah elemen apa yang diberi penekanan dalam bangunan atau yang bisa disebut dengan focal point. Focal point tersendiri adalah bentuk bangunan yang mempertegas bangunan itu bahwa bangunan itu adalah perpustakaan. Buat kelompok kami, dari bangunan tersebut adalah bentuk bagian dari atapnya. Kenapa dengan atap? Dia seperti buku yang terbuka yang mempertegas bahwa bangunan tersebut adalah perpustakaan. Oke, buat soal yang kedua adalah bagaimana prinsip kesatuan dan keberagaman unit dan variety tercermin dalam tampak bangunan. Menurut kami, kesatuan unit memiliki bentuk terlalu dominan yang beresiko memberi kesan monoton atau terlalu kaku untuk keberagaman variety, tersusun dengan tidak terarah dengan visual yang ramai tapi tidak rapi. Oke, yang ketiga adalah menurut Anda apakah penerapan prinsip desain tersebut sudah mendukung identitas dan fungsi bangunan? Jelaskan dengan argumentasi. Buat kali ini jawaban dari kami adalah tidak, dikarenakan ada beberapa gedung tersebut yang memiliki ruang bangunan yang tidak memiliki fungsi yang jelas yang terkesan merugikan fungsi bangunan tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat gambar refleksi kritis dari saya tersendiri. Saya mengubah beberapa bentuk dari bangunan perpustakaan Kota Palu. Terutama pada pintu, saya mengubahnya jadi bagian tengah, pintu yang di tengah, dengan beberapa tambahan. Ada jendela yang saya susun menjadi sejajar agar proporsional, dan menambahkan beberapa di bangunan tersebut ada kanopi yang agar membuat pembaca bisa melihat matahari sore, guys. Oke, hanya itu saja. Sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Haikal dengan NIM F22125100017. Nah, di sini saya akan menjelaskan refleksi kritis yang ada pada bangunan gedung perpustakaan Kota Palu. Nah, di sini saya merubah itu beberapa bagian, seperti bagian kanan kiri itu ada sebuah bangunan yang saya hilangkan karena menurut saya fungsionalnya itu tidak terlalu berfungsi lah. Jadi saya mengubahnya itu menjadi taman, jadi tempat duduk bagian outdoor. Karena menurut saya, siapa tahu orang mau membaca tapi dia mau berkesan seperti di alam, jadi saya membuat dia seperti membaca di bagian alam gitu. Terus kalau bertanya, tidak panas kah di luar? Jadi dia itu kalau pagi dia mataharinya tertutup bangunan, jadi matahari itu tidak langsung kena ke pengunjung perpustakaan. Kalau untuk sore hari kan dia mataharinya tidak panas, jadi dia itu tidak terlalu kena lah ke pengunjungnya. Oke, jadi itu dia. Dan di sini saya menambahkan beberapa fasad seperti daun kelor buat mempresentasikan perpustakaan Kota Palu lah. Apa Kota Palu identik dengan daun kelor. Oke, ini dia beberapa hasil render yang saya buat untuk bangunan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada fasad daun kelornya dan sini ada taman-tamannya. Ini mungkin kayak tampak-tampak mata manusia lah. Oke, bisa dilihat sini ada anunya, sini taman-taman. Dan oh ya, di sini kemarin itu bagian jendela atas itu yang miring cuma 2. Itu mempresentasikan sebuah buku yang ditumpuk. Nah, kemarin saya menambahkan itu untuk semuanya karena kemarin menurutku itu tidak konsisten. Jadi saya bikin semuanya rata lah.
Jadi kita buat semuanya sama. Karena kemarin di sini dia tidak model miring seperti buku. Oke, mungkin sekian dari hasil refleksi kritis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Muhammad Faras, NIM F22125100001. Saya akan menjelaskan refleksi kritis tentang bangunan perpustakaan Kota Palu. Dari sketsa foto saya ya jadi begini. Jadi saya menghilangkan beberapa komponen dari bangunan tersebut, seperti bagian atasnya itu kayak apa kemarin, balkonnya itu dia tidak full dan cuma ambil setengah, itu pun tidak berfungsi pada bangunan tersebut. Jadi saya mengubahnya dengan menambahkan atap di bagian atas supaya untuk penggunaan pembacaan di outdoor, supaya orang membaca langsung melihat area pandangan gunung di area bawahnya, begitu Pak. Dan di bagian kiri, bagian sebelah kiri ini saya mengubahnya. Sebelumnya di sini ada bagian balkon, saya tutup semua, baru saya ubah menjadikan kaca di sini. Ya, inilah hasil rendering saya. Saya menambahkan di sini area sunscreen supaya kaca langsung terhalang, supaya menyaring cahaya lah, supaya dia tidak langsung terkena sinar matahari untuk bangunan tersebut. Ya, inilah hasil. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.